Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang kebijakan pendidikan Islam. Pengertian dari kebijakan pendidikan Islam itu sendiri yaitu kebijakan pendidikan Islam merupakan materi yang mengkaji berbagai kebijakan pendidikan di Indonesia. Pembahasan ini dilakukan dengan pendekatan analisis kritis terhadap latar belakang, hakikat dan spirit yang dikehendaki oleh suatu kebijakan, yang memberikan pemahaman secara utuh atau komprehensif, secara konseptual maupun keterampilan terkait kebijakan pendidikan itu sendiri, yaitu ada teori, implementasi, dan analisisnya. Urgensi, tujuan, dan manfaat dari kebijakan pendidikan Islam yaitu urgensi kebijakan pendidikan Islam mengarahkan kehidupan seseorang Muslim berkembang dan terus semakin matang. Seorang Muslim berkembang dan terus semakin matang melalui sikap, perilaku, dan gaya hidupnya bersifat spesifik Islami yang berinteraksi secara positif, baik internal maupun eksternal, sehingga dapat memancarkan arus Islam di tengah-tengah lingkungannya dan menjadi muslim yang tidak mudah diombang-ambingkan oleh berbagai arus kehidupan yang melanda. Tujuan dan manfaat dari kebijakan pendidikan Islam yaitu tujuan utama dari pendidikan Islam ialah mencapai ridha Allah. Dengan pendidikan diharapkan akan lahir individu-individu yang baik, bermoral, berkualitas, sehingga bermanfaat bagi dirinya sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, serta umat manusia pada umumnya. Selanjutnya yaitu ruang lingkup kajian kebijakan pendidikan Islam. Ruang lingkup mengenai kajian kebijakan pendidikan Islam meliputi yang pertama, pengumpulan statistik pendidikan. Yang kedua, pengembangan kurikulum. Yang ketiga, sistem pengujian. Yang keempat, penelitian pendidikan dan kebudayaan. Yang kelima, teknologi komunikasi pendidikan. Yang keenam, pengembangan analisis kebijakan pendidikan dan kebudayaan. Setelah itu, kami akan membahas tentang bidang ilmu yang relevan dengan kebijakan pendidikan. Yang pertama yaitu studi politik. Para ahli politik memusatkan perhatian pada lembaga dan struktur pemerintahan, kemudian dikenal berada dalam aliran kelembagaan. Untuk mempelajari ilmu politik, haruslah sekaligus mempelajari interaksi individu, kelompok-kelompok, individu-kelompok, baik dalam lembaga politik maupun yang berada di luarnya. Yang kedua yaitu studi kebijaksanaan politik. Pada era studi ini menjadi pusat perhatian besar karena kebijaksanaan publik menjadi sebuah studi yang otonom, berdiri sendiri, terpisah dari studi sebagaimana yang dikembangkan oleh para ahli. Sekian dari saya, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.